Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rensa Echa Febria, NIM 2111250070. Saya dari Prodi Pendidikan Islam Anak Usia Dini, Fakultas Tarbiyah dan Tadris. Mahasiswi UIN Fatmawati Soekarno Bengkulu. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian neuroscience. Neuroscience adalah perkembangan ilmu biologi manusia yang bersumber dari ilmu kedokteran, yaitu khusus mempelajari tentang otak. Otak adalah organ yang mengatur seluruh aspek kehidupan makhluk hidup, manusia maupun binatang. Semua gerakan tubuh dikontrol otak. Dan kesadaran manusia, maka makan, tidur, belajar, berpikir, berperan sampai berpikir inovatif dan menemukan segala sesuatu dimulai dari otak. Neuroscience secara etimologi adalah ilmu neural science, yaitu mempelajari sistem saraf, terutama mempelajari neuron atau sel saraf dengan pendekatan multidisipliner. Secara terminologi, neuroscience merupakan bidang ilmu yang mengkhususkan pada studi saintifik terhadap sistem saraf. Dengan dasar ini, neuroscience juga disebut sebagai ilmu mempelajari dan fungsi saraf belakang. 2. Tujuan neuroscience. Neuroscience adalah tujuan utama dari ilmu ini adalah mempelajari dasar biologis dari setiap perilaku. Artinya, tugas utama dan neuroscience adalah menjelaskan perilaku manusia dari sudut pandang aktivitas yang terjadi di dalam otaknya. Penelitian, kajian, keagamaan, keilmuan, dan teknologi di bidang neuroscience merupakan sejumlah bukti hubungan tidak terpisahkan antara otak dan perilaku karakter manusia. Melalui instrumen positron emission tomografi PET diketahui bahwa terdapat 6 sistem otak brain system yang secara terpadu mengeluasi semua perilaku manusia. Keenam sistem otak tersebut adalah cortex prefrontalis, sistem limbik, gyrus, cingulatus, ganglia, basilis, lobus, temporalis, dan cerebellum. 3. Ruang lingkup neuroscience. Sebagai telah disinggung sebelumnya, neuroscience mempelajari manusia secara utuh atau sains yang mempelajari manusia secara interdisipliner. Neuroscience memiliki beberapa dimensi, antara lain seluruh molekuler, lingkup kajian seluler molekuler ini mempelajari berbagai macam dan bagaimana mereka mempelajari berbagai macam saraf dan bagaimana mereka melakukan fungsi-fungsi spesifik yang berbeda satu dengan yang lain untuk menghasilkan pelbagai perilaku yang kompleks seperti emosi, kognisi, dan tindakan. Lebih singkat, ketingginya adalah emosi dan rasio yang menjadi satu kesatuan dalam jaringan neural dari akal sehat. Neuroscience perilaku. Neuroscience perilaku mengkaji bagaimana berbagai sistem saraf bekerja sebagai disebutkan di atas, bekerja sama untuk menghasilkan perilaku tertentu. Misalnya bagaimana saraf visual, saraf auditori, saraf motorik memproses informasi materi pelajaran secara simultan meskipun hanya satu yang dominan. Neuroscience sosial. Sosialis bidang ini mempelajari bagaimana otak sosial manusia berperan dalam membuat manusia membentuk hubungan dengan orang lain. Kemampuan manusia untuk menjalin hubungan dengan orang. Kajian keagamaan, keilmuan, dan teknologi merupakan naturenya yang tersimpan secara biologis dalam otak meskipun bukan merupakan sistem yang terlokalisasi dan mudah diidentifikasi dengan jelas. Otak sosial memiliki akar yang kuat dalam interaksi antara berbagai bagian komponen lobus frontal seperti korteks prefrontal, korteks orbitofrontal, dan korteks ventromedial merupakan komponen utama yang bertanggung jawab untuk instrumentasi teknologi neuroscience dalam implikasi dalam pembelajaran. B. Perkembangan manusia. Perkembangan manusia merupakan suatu studi ilmiah tentang pola-pola perubahan manusia di sepanjang rentang kehidupan manusia. Kemampuan bicara inilah yang mengalami perkembangan sama seperti pertumbuhan juga meningkat hingga akhirnya berhenti kemudian menurun. Perkembangan dipengaruhi pertumbuhan, yaitu proses biologis makhluk hidup menuju tingkat kedewasaan. Seiring dengan pertumbuhannya otak, kemampuan yang dipengaruhi otak pun juga berkembang. Jika kemampuan motorik anak bayi sangat lemah, maka semakin dewasa dia akan semakin cakap. Pertumbuhan dan perkembangan setiap manusia berbeda-beda, tergantung makanan, kebiasaan olahraga, dan faktor genetik atau keturunan dari orang tua. Sehingga untuk mencapai pertumbuhan dan perkembangan optimal, kita harus membiasakan asupan bergizi, olahraga, dan kebiasaan baik lainnya. 1. Faktor yang mempengaruhi perkembangan. Faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan manusia. Perdebatan mengenai masalah faktor dominan yang mempengaruhi perkembangan seseorang. Apakah itu dipengaruhi oleh faktor bawaan, nature, dan bimbingan nature? Masih terus berlangsung perdebatan sampai saat ini. Nature sendiri mewakili warisan biologis seseorang, sedangkan nature berdasarkan bimbingan dan pengalaman seseorang yang dari lingkungannya. Saat ini hampir tidak ada satupun yang berani dengan tegas mengatakan bahwa perkembangan seseorang dapat dijelaskan oleh satu faktor saja, baik faktor yang sifatnya bawaan nature dan faktor yang sifatnya melalui bimbingan lingkungan nature. Akan tetapi masing-masing yang mendukung salah satu faktor tersebut mengalami bahwa faktor yang mereka dukung memiliki pengaruh terpenting. Para ahli perbedaan pendapat terkait dengan faktor dominan yang mempengaruhi perkembangan manusia. Itulah tadi penjelasan dari saya tentang neuroscience dan perkembangan pada manusia.
Dan saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.